Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ragista Cahyani, NIM 2017 4020778. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen keuangan pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau juga biasa disebut dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sementara itu, dalam arti luas, manajemen keuangan pendidikan berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah maupun perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Berikut ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan anggaran tahunan, yang kedua pengadaan anggaran, yang ketiga pendistribusian anggaran, yang keempat pelaksanaan anggaran, yang kelima pembukuan keuangan, yang keenam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Berikut ada ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, tahap perencanaan anggaran atau yang disebut dengan budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, dan analisis cost-rough. Yang kedua ada pembukuan atau yang disebut dengan accounting, meliputi dua hal. Yang pertama ada pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Dan yang kedua kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yaitu menerima dan mengeluarkan uang. Dan yang ketiga ada pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara ke pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa auditing, yakni pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua ada pemeriksaan audit operasional, adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian maupun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Dan yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga dan eksternal lembaga yang meliputi stakeholder lembaga pendidikan. Adapun sumber-sumber keuangan pendidikan ada: satu, sumber dari pemerintah, yang kedua sumber orang tua siswa, yang ketiga sumber masyarakat, yang keempat dana dari alumni, yang kelima dana dari peserta kegiatan, yang keenam dana dari kewirausahaan sekolah.
Dana yang berasal dari pemerintah yaitu sumber keuangan yang disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isi kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Yang kedua yaitu dana dari orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa berasal dari pendanaan orang tua siswa yang disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Yang ketiga, ada pendanaan dari masyarakat. Pendanaan dari masyarakat berasal dari pendanaan pendidikan. Dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela secara pribadi ataupun secara kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta. Yang keempat, ada dana dari alumni. Dana dari alumni berasal dari pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan pendidikan. Yang kelima, ada dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan berasal dari pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Yang keenam, ada dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah itu berasal dari meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru dan staf dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Prinsip manajemen keuangan pendidikan ada 4. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, yang keempat ada efisiensi. Transparansi atau biasa disebut dengan keterbukaan yaitu bersifat terbuka atau tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, akuntabilitas atau yang biasa disebut dengan dipertanggungjawabkan, yaitu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, ada efisiensi. Efisiensi yaitu perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Tugas pengelolaan keuangan. Menurut Junet Rastafara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator dan bendaharawan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan otoriter. Manajemen keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah, mulai dari cara mendapatkan hingga cara pemanfaatan keuangan tersebut. Berikut diantaranya beberapa tugas manajemen keuangan. Yang pertama, ada manajemen untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada putusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, manajemen kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Proses pengelolaan keuangan. Yang pertama ada perencanaan anggaran, yang kedua strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga penggunaan keuangan sekolah, yang keempat
pengawasan dan evaluasi ajaran. Yang kelima, pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.